surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Bapa di surga, kami rindu mendengarkan firman. Bersabdalah Engkau ya Bapa. Kami siapkan hati, jiwa, dan pikiran kami di dalam Engkau. Engkau yang senantiasa memberikan kami kekuatan dan pedoman melalui firman di sepanjang hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan berkati, firman Tuhan untuk kita pada masa Prapaskah ini tertulis di dalam Matius 17 ayat 1 sampai 9. Kita kembali akan membacanya secara bergantian. Matius 17 ayat 1 sampai 9. Di bawah judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Sudah? Cepat ya. Baik, saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang senantiasa hidup dalam terang kasih firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan berkati, di dalam ayat 7 firman Tuhan katakan, lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Nah, Bapak Ibu, jika hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari merasa tersungkur, merasa jatuh, bahkan terperosok dalam berbagai pergumulan, kalau usaha yang kita bangun akhirnya bangkrut, apalagi sekarang ini sedang susah keadaan ekonomi ya, banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya, bahkan sampai ribuan, karena kita tidak tahu ya situasi
ke depan seperti apa, ya tentu kita akan merasa ketakutan. Bahkan kalau kita sendiri yang mengalaminya, kita yang terkena PHK atau usaha kita yang bangkrut, maka kita jangan takut. Kita dengar apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita, berdirilah, jangan takut. Mengapa? Karena memang Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah kubu pertahanan kita, benteng kita. Jikalau kita ada di dalam Tuhan dan kita percaya, beriman kepada Tuhan, apapun yang kita alami, kita jangan takut. Dalam Mazmur 27 ayat 1, pemazmur katakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Maukah kita mengatakan seperti itu? Maukah ketika kita terjatuh, kita menghadapi masalah, lalu kita katakan, saya siap untuk bangkit kembali. Saya siap untuk membangun usaha saya yang baru. Saya siap untuk memulai hidup saya yang baru. Sanggup? Seharusnya sanggup. Seharusnya sanggup. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjanjikan kepada kita bahwa Dia tidak akan membuat kita jatuh tergeletak. Dia akan menolong kita, mengangkat kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan berkati, ketika Tuhan datang kepada kita, Tuhan menyapa kita, apakah kita merasakan itu? Apakah kita mendengar suara Tuhan? Kalau kita merasakan sentuhan Tuhan, maka kita akan merasakan kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, berdirilah, jangan takut. Tuhan datang menyentuh mereka. Tidak hanya bicara, tetapi menyentuh. Karena itu ketika kita menghadapi pergumulan seberat apapun, ketika kita terjatuh, maka kita rasakanlah ada sentuhan Tuhan kepada kita. Sentuhan itulah yang memberikan kita kekuatan. Berdirilah, jangan takut. Kehadiran Tuhan dengan sentuhan itu seperti sentuhan kita sebagai orang tua kepada anak-anak. Ketika anak-anak kita menghadapi pergumulan, ketika sedang bersedih, maka kita hadir, merangkul mereka, menyentuh mereka. Mereka akan merasakan kekuatan. Demikian juga ketika teman-teman kita, saudara-saudara kita sedang menghadapi pergumulan, sedang bersedih, sedang berduka, maka kehadiran kita, sentuhan tangan kita, sapaan kita memberikan mereka kekuatan. Nah, kehadiran kita itu sungguh-sungguh dirasakan sebagai dukungan kita. Itu pasti memberikan kekuatan kepada mereka. Saya yakin kita pernah merasakan ketika kita bersedih, ada teman saudara yang kita sayangi datang, hadir ketika kita berduka, dan menyalam kita, menepuk pundak kita. Ada kekuatan yang kita rasakan. Demikian juga Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Dia datang menyentuh. Firman Tuhan katakan Yesus datang menyentuh, memberikan kekuatan.
bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada suami, istri kita. Apakah kita juga hadir memberikan kekuatan di kala mereka sedang mengalami pergumulan, terjatuh karena kesalahan mereka? Jadi jangan sampai anak-anak yang sudah melakukan kesalahan, dia menyesal, lalu kita datang memarahi lagi. Jadi ada cerita yang anaknya dapat nilai jelek di sekolah ya. Nah, ini siapa nih anak-anak di sekolah yang pernah ujian ya, nilainya jelek gitu ya, merah 5. Dia datang ke orang tuanya, ke mamanya, "Ma, aku dapat nilai 5." Mamanya bukannya memberi penguatan, malah memarahi lagi gitu ya. "Wah, kamu ini sih bodoh, nggak belajar." Gitu. Loh, bisa dibayangkan anak ini sudah merasa malu, tentu dia sudah ditegur oleh gurunya gitu ya. Lalu ketemu lagi orang tuanya memarahi lagi, dia semakin jatuh. Nah, seharusnya kita orang tua ya memberi penguatan kepada anak. Kita bisa katakan ya itulah, kamu harus belajar lebih giat lagi, memberi nasihat, tidak lalu memarahinya lagi. Dia udah merasa tertekan, merasa jatuh, kita tekan lagi. Nah, Yesus sangat menyadari keberadaan kita. Ketika kita terjatuh di dalam dosa, ketika kita melakukan kesalahan, dan kita datang kepada Tuhan memohon ampun, Tuhan akan menguatkan kita, mengangkat kita. Nah, kalau kita mendengar berita sekarang ini ya, ada seorang mahasiswi beberapa hari lagi akan diwisuda, ternyata dia lompat dari apartemennya, dia bunuh diri. Banyak orang bertanya, kenapa bisa begitu? Mahasiswa UI, pintar, bahkan ada yang mengatakan dia lulus cum laude. Cari tahu kenapa. Dari berita terakhir yang saya baca, saya belum tahu juga, belum terkonfirmasi. Ada satu media yang mengungkapkan ternyata orang tuanya itu katanya bercerai, lalu mereka tidak ada yang mau datang karena tidak mau bertemu di hari wisudanya. Akhirnya putri ini bunuh diri, lompat dari apartemennya. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan berkati, sedih, prihatin. Artinya orang tuanya tidak memberikan kekuatan kepada putrinya. Orang tuanya bercerai, ini sudah memberikan satu pergumulan kepada anak-anak. Nah, kemudian seperti tidak mau tahu bagaimana perasaan anak. Ini sangat menyedihkan. Kalau memang berita itu benar, ini sangat-sangat memprihatinkan. Bagaimana kehadiran kita sebagai orang tua bisa memberikan penguatan kepada anak-anak kita, saudara kita, memberikan kekuatan kepada pasangan kita. Tuhan Yesus mengatakan, ketika kita terjatuh, untuk kita berdiri, untuk kita jangan takut, untuk kita merasakan sentuhan Yesus, sentuhan Yesus kepada murid-muridnya, sentuhan Allah kepada kita. Dan itu juga harus kita tunjukkan bagaimana sentuhan kita, kehadiran kita kepada keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita.
kehadiran kita di tengah-tengah jemaat kita? Apakah kita memberikan penguatan, menolong mereka? Seharusnya iya. Karena kita adalah tangan-tangan Allah untuk menyentuh. Kita meneruskan misi Allah, misi Yesus di dunia ini. Bulan April nanti kita akan masuk kepada Minggu Sengsara Kristus. Kita akan merenungkan kembali bagaimana misi Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Dan apakah misinya berhenti? Tidak. Yesus pada akhirnya mati dan bangkit kembali. Nanti kita akan rayakan dalam satu perayaan yang luar biasa, perayaan Paskah. Dan misinya tidak berhenti. Yesus katakan, beritakanlah. Ada perintah agung untuk kita, memberitakan kabar keselamatan, sukacita, supaya banyak orang mengenal dan beriman kepada Kristus. Nah, siapa yang dipakai? Kita, anak-anak Allah. Kita sebagai murid Kristus. Kita orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Allah, meneruskan misi itu. Kita yang menyentuh anak-anak Tuhan sesama kita yang terjatuh, mengangkat mereka, menolong mereka, supaya mereka merasakan kehadiran Allah, sentuhan tangan Allah melalui kita. Tanpa kita, Allah tidak akan bisa menyempurnakan misinya di dunia ini. Karena itu Allah mengharapkan kita untuk memberitakan kabar sukacita, untuk menunjukkan kehadiran Allah, untuk menunjukkan bahwa Allah peduli kepada manusia, kepada semua umat manusia di dunia ini, untuk mereka bangkit dari keterpurukan, untuk mereka mengenal Allah, merasakan sentuhan tangan Allah. Yesus bukan hanya menyentuh Petrus, Yakobus dan Yohanes, tetapi Yesus juga menyentuh kita, menyentuh semua umat manusia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan berkati, bagaimana supaya kita bisa merasakan sentuhan? Karena masalahnya tidak semua orang bisa merasakan sentuhan Allah. Begitu banyak orang-orang yang terjatuh, dia tidak kembali, lalu dia melakukan kejahatan. Penjahat akan semakin jahat kalau dia menjauh dari Tuhan. Bahkan ada banyak kejahatan-kejahatan. Kalau kita ikuti perkembangan berita sekarang ini, dia melakukan pembunuhan, pencurian, perampokan. Dikatakan ini untuk kebutuhan hidupnya. Dia melakukan kejahatan. Dia tidak merasakan sentuhan Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang demikian tidak hidup di dalam Tuhan. Mereka tidak menjalin komunikasi dengan Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan, tidak merasakan sentuhan tangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan berkati, dalam perikop yang kita baca tadi, kalau kita baca di ayat pertama, dikatakan 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Kalau kita membaca dari Lukas, karena peristiwa ini juga diceritakan oleh Lukas dan juga oleh Markus. Di Lukas kita tahu bahwa Yesus pergi ke bukit membawa ketiga muridnya itu untuk berdoa. Berdoa memohon kekuatan. Kita
tahu, katakan 6 hari. 6 hari itu dari hari ketika Yesus menceritakan bahwa dia akan mengalami kematian, mengalami penyiksaan. Dari berita pertama Yesus menceritakan itu, 6 hari kemudian Yesus pergi ke bukit, ke gunung untuk berdoa, memohon kekuatan. Yesus sudah merasakan bahwa dia akan menjalani jalan salib, penyiksaan yang begitu berat. Karena itu Yesus datang berdoa kepada Allah, memohon kekuatan. Nah, di puncaknya kita tahu ketika berdoa di Taman Getsemani, Yesus berdoa luar biasa sampai berkeringat darah. Kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu, tetapi jangan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Jadi Yesus di dalam pergumulannya yang berat, dia datang kepada Bapa, memohon kekuatan. Dia pergi ke gunung untuk memohon kekuatan, berdoa. Dan demikian juga kita, ketika kita mengalami pergumulan yang terasa begitu berat, menghadapi rintangan, maka kita jangan lupa untuk kita berdoa, memohon kekuatan kepada Allah. Kita memohon supaya Allah memberikan kita kemampuan untuk kita melewati semua pergumulan. Kita berdoa. Kita berdoa sambil mendengar apa kata Allah bagi kita. Ketika Yesus memohon kekuatan, kita tahu ada kehadiran Musa dan Elia. Ini sebagai perwakilan para nabi di Perjanjian Lama. Nabi yang luar biasa beriman. Terlihat Yesus dipermuliakan. Ada kekuatan. Dan demikian juga kita, ketika kita merasa hidup kita berat, kita menghadapi pergumulan yang demikian berat, kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan datang menyentuh kita, memberikan kita penguatan. Dan itu jangan kita putus asa, jangan kita mengambil jalan pintas. Orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka menggunakan cara-cara dunia, melakukan kejahatan, melakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, melakukan penipuan, melakukan pencurian, perampokan. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita datang, kita berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 31b, firman Tuhan katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dalam Alkitab berbahasa Batak lebih jelas lagi ya. Dikatakan, molo debata donata isema alota. Luar biasa ya. Siapa lagi musuh kita? Siapa lawan kita? Tidak ada. Jika Tuhan ada di pihak kita, jika Tuhan ada bersama dengan kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Tidak ada juga penderitaan, kesusahan yang bisa membuat kita putus asa. Tidak. Karena semua sudah dikalahkan oleh Yesus. Tidak ada penderitaan yang melebihi penderitaan Kristus. Jikalau kita disakiti orang, tidak ada yang melebihi bagaimana Yesus dihina, diejek. Perasaan yang kita tanggung itu tidak sebanding dengan perasaan kesakitan yang Yesus rasakan. Jadi semua sudah ditanggung oleh Yesus. Jika Tuhan ada bersama dengan kita, maka
maka segala cobaan, rintangan, siksaan, dan penderitaan itu akan bisa kita lewati dengan kekuatan dari Tuhan. Masalahnya sekarang, apakah kita sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Tuhan? Apakah kita hanya sekedar percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita, tetapi kita tidak benar-benar beriman? Nah, karena itu kita harus benar-benar beriman, percaya dengan sepenuh hati kita, dengan segenap jiwa, pikiran kita, bahwa Allah ada bersama dengan kita. Seperti Musa ketika dia diprotes oleh umat Israel ketika mereka dikejar oleh Firaun di hadapan laut Teberau. Umat Israel marah. Mereka pikir bahwa mereka akan binasa. Dia marah kepada Musa, kalau begini lebih bagus kami kembali ke Mesir. Masa kau biarkan kami mati di sini? Tetapi apa yang dikatakan oleh Musa? Musa katakan, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ini luar biasa. Musa tegaskan, Tuhan akan berperang untuk kamu. Ini iman yang luar biasa. Karena itu ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, ketika kita terjatuh, maka kita juga harus berani dengan iman kita mengatakan bahwa Tuhan ada bersama dengan saya. Tuhan akan mengangkat saya, menopang saya. Tuhan akan menolong saya untuk memulai usaha baru saya. Kita yang mungkin terkena PHK, maka kita dengan kekuatan dari Tuhan mengatakan, Tuhan akan menolong saya untuk mencari pekerjaan yang baru, untuk memulai satu usaha baru, pekerjaan baru. Ada kekuatan, ada semangat, ada sukacita. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita jangan takut, karena Tuhan akan datang menyentuh. Dan kita dengar Tuhan katakan, berdirilah, jangan takut. Ini yang Tuhan juga sampaikan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketika mereka terjatuh, mereka takut. Bapak Ibu, ketika kita merasakan ada kekuatan dari Tuhan, ketika kita merasakan ada sukacita, ada damai sejahtera, maka jangan berhenti di situ, jangan berhenti. Jadi kalau kita baca tadi di perikop kita, di ayat 4 dikatakan oleh Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan berkati, apa yang disampaikan oleh Petrus ini juga sering orang-orang melakukan pada masa sekarang. Ketika merasakan sukacita, kebahagiaan, ada berkat yang Tuhan rasakan, lalu berpikir bahwa lebih baik aku tetap di sini, buat peringatan di situ. Jadi kalau Yesus izinkan, berdirilah misalnya kemah di situ. Nah, bisa jadi orientasi orang nanti akan datang ke situ ya. Itu menjadi tempat suci, tempat orang datang untuk menyembah Tuhan. Ya kita tahu ada agama-agama yang lain ya, yang merasa bahwa ini ada tempat suci di mana mereka datang di situ menyembah. Kalau datang ke situ menyembah di situ, waduh rasanya udah luar biasa. Nah kalau kita tidak, Yesus katakan kita bisa menyembah Allah di mana saja, di mana kita menunjukkan kasih kita, menguduskan nama Allah, melakukan perbuatan-perbuatan Allah. Jadi tidak ada di satu tempat. Jadi kita tidak berhenti. Dan jangan kita merasa bahwa wah, tempat ini
luar biasa nih, saya merasakan ada berkat Tuhan di sini. Lalu kita bangun tempat itu dengan mogah besar, supaya orang tahu gitu ya, supaya orang tahu, wah di sinilah tempatnya di mana kita merasa ada berkat Allah yang luar biasa. Kita berhenti di satu tempat, itu tidak Tuhan perkenankan. Ya, kita ingat bagaimana menara Babel ya, itu juga diruntuhkan. Nah, kita harus bergerak, kita harus berjalan, kita harus membagikan itu kepada orang-orang lain. Jadi kalau kita merasakan Tuhan memberkati kita, menolong kita, kita yang sempat terpuruk, Tuhan angkat kita bangkit kembali, jangan berhenti sampai di situ. Tunjukkan, bagikan, sebarkan, sehingga semua orang, banyak orang akan merasakan itu. Nah, inilah makna pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus itu bukan hanya untuk diri kita. Ada amanat agung yang harus kita emban untuk kita bagikan. Tidak berhenti hanya untuk kita bagikan. Itulah iman kita. Jadi kalau nanti kita mengingat makna pengorbanan Kristus, kita memakan roti tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan, meminum darah Kristus, dan itulah kita bagikan. Karena itu satu-satunya yang Yesus katakan di firman Tuhan. Ingatlah akan pengorbanan Kristus, perjamuan di mana tubuh Kristus dipecah-pecahkan, roti dibagikan, darahnya tertumpah, pengorbanan untuk keselamatan umat manusia. Nah, ini yang diminta untuk mengingat itu, untuk kita juga memecah-mecahkan tubuh kita, mencurahkan darah kita. Artinya kita berkorban untuk orang lain, untuk anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita, jemaat kita, sesama kita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan itulah sesungguhnya misi kita. Ini amanat yang Tuhan sampaikan kepada kita. Jadi tidak berhenti di satu tempat. Jadi kalau ada orang-orang, gereja-gereja hanya berpikir kepada dirinya, maka imannya masih belum sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Karena iman kita, percaya kita adalah bagaimana kita mengorbankan diri kita, memecah-mecahkan diri kita, mencurahkan darah kita, menunjukkan kasih kita. Jadi bukan hanya untuk lingkungan kita bagikan. Itulah makna pengorbanan. Jadi tidak akan kita temukan di Alkitab misalnya Yesus yang mengatakan, ingatlah hari kelahiranku. Tidak ada ya. Yang diminta adalah mengingat bagaimana perjamuan terakhir, perjamuan kudus itu, untuk mengingat pengorbanan Kristus bagi kita. Dengan demikian maka kita juga punya semangat untuk menolong orang lain, semangat untuk membantu mereka, menyentuh mereka yang terjatuh, untuk mereka bangkit. Seperti Kristus katakan, jangan takut, berdirilah, jangan takut. Nah itu sekarang kitalah yang menyampaikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan kehadiran kita, pertolongan kita. Kita katakan, berdirilah, jangan takut. Kami siap menolong, kami siap membantu. Amin ya Bapak Ibu ya. Inilah sesungguhnya minggu hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita jangan putus asa ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, ketika kita terjatuh akibat dosa kita, kesalahan kita. Kita jangan putus asa.
rasakanlah jamahan tangan Tuhan menolong kita. Tuhan bisa memakai saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita untuk menopang kita. Nah, disinilah kita dengar-dengaran pada Tuhan bahwa Tuhan pasti ada bersama kita. Untuk kita yang sedang menghadapi situasi apapun, terlebih dalam masa tahun politik ya sekarang ini ya, untuk menjelang pemilu nanti, kita tidak tahu situasi seperti apa, bisa jadi hal-hal yang berat akan kita hadapi, tetapi kita jangan takut. Walaupun situasi ekonomi yang sedemikian buruk, kita juga jangan takut. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, memberi kita kekuatan. Sekalipun kita terjatuh, kita ingat Tuhan mengatakan kepada kita, berdirilah, jangan takut. Kita rasakan sentuhan tangan Tuhan. Untuk itu kita harus terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita berdoa, kita membaca firman. Demikian ya. Amin Bapak Ibu, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami untuk kami senantiasa berserah kepada-Mu, beriman teguh kepada-Mu, karena Engkau ya Bapa yang sesungguhnya selalu datang menolong kami, menyentuh kami dikala kami terjatuh, baik karena kelemahan kami, baik karena kejahatan dan dosa kami. Bapa, jangan biarkan kami putus asa. Biar kiranya Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan, seperti janji bahwa Engkau yang senantiasa menopang kami untuk kami tidak tergeletak. Karena itu ya Bapa, biarlah kami senantiasa percaya dan beriman kepada-Mu dikala kami menghadapi pergumulan yang berat, dikala kami terjatuh. Kami percaya bahwa Engkau datang menolong kami, dan kami akan kembali berdiri, dan kami tidak akan takut menghadapi segalanya, karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Engkau berkati semua jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga. Biarlah Tuhan berkat-Mu senantiasa berlimpah kepada kami, dan Engkau Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan agar kami senantiasa beriman teguh kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita kembali naikkan pujian untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidup. Satu-satu hidup, kau disayang aku.
Ya Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang hidup, Engkaulah Allah yang menyertai, Engkaulah yang menghidupkan jiwa kami, roh kami Tuhan. Bapa, kami yang sudah memberi Tuhan, biarlah Tuhan Engkau membalaskan, memberkati segala pekerjaan kami, memberkati segala usaha tangan kami, segalanya Tuhan Engkau memberkati. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, Engkau telah memberitakan firman-Mu, firman-Mu lah yang kekal. Engkau telah mempertunjukkan Tuhan kepada kami, nabi-nabi yang dahulu. Engkau telah Tuhan, yaitu melihat, yaitu langit biru, bumi baru yang Engkau perlihatkan. Walaupun Tuhan yang sudah beribu-ribu tahun yang lalu, tetapi Tuhan siapkan bagi kami, yaitu kehidupan yang kekal. Itulah Tuhan Engkau mempersatukan kami, yaitu mengantar kami dari bumi ini Tuhan untuk langit biru, bumi baru. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan Engkau memberkati, yaitu Tuhan orang tua, segala pekerjaannya. Engkau memberikan Tuhan kesehatan. Engkaulah yang menyertai siang dan malam. Bahkan juga Tuhan untuk mengembangkan, memberikan kesehatan, kesembuhan. Engkaulah Tuhan yang memberikan Tuhan, yaitu Tuhan kesemangatan di dalam keluarga kami Tuhan. Baik juga kaum ibu, yaitu Tuhan orang tua Tuhan. Engkau memberikan juga Tuhan, yaitu kesehatan dan kesembuhan. Engkau memberikan juga kesemangatan sebagai ibu juga menjadi pelayan-pelayan, mengembangkan pelayanan gereja di tempat ini Tuhan. Baik pemuda maupun Tuhan, yaitu anak muda Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan mereka Tuhan. Engkau memberikan jodoh, Engkau memberikan pekerjaan, Engkau yang menyertai mereka siang dan malam Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga Tuhan. Kami juga serahkan anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Engkaulah menjadi gembala mereka. Engkau menuntunnya Tuhan, membawa mereka ke air yang tenang, untuk juga dididik Tuhan, untuk juga menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi garam Tuhan. Anak menjadi peran orang tua. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan, yaitu anak-anak sekolah minggu. Sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini seluruhnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu pemerintah ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bekerja Tuhan, terutama Tuhan Indonesia ini Tuhan. Biarlah aman dan damai Tuhan. Engkau mencurahkan, yaitu Roh Kudus, bahkan juga mencurahkan Tuhan kehidupan, terutama Jakarta ini menjadi tenteram dan aman. Engkau pakai, yaitu pimpinan-pimpinan negara ini Tuhan, baik Bapak Presiden maupun tentara dan polisi, segalanya Tuhan menjadi panutan, menjadi garam dan contoh juga Tuhan, sehingga Indonesia ini tidak ada pemberontakan, tidak ada juga Tuhan motor-motoran, tetapi biarlah Tuhan menjadi aman dan damai. Indonesia juga menjadi peran juga dalam kerajaan surga. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, seminggu ini Tuhan, Engkau sertai mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Sebagai pegawai Tuhan sertai, sebagai petani juga Tuhan berkati Tuhan, baik guru ataupun Tuhan yang lain-lain pedagang, segalanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang sudah memberitakan firman-Mu. Biar urapi dia Tuhan, pakai dia Tuhan, hal-hal yang baru untuk melonjak, mengimankan, sehingga iman kami melonjak, iman kami menjadi menyala-nyala, iman kami mengalahkan dunia ini Tuhan. Engkau pakailah hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, roh baru ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang membawa jiwa-jiwa yang baru, Engkau menuntunnya Tuhan untuk dapat digembalakan di tempat ini. Bawalah mereka di gereja ini Tuhan, supaya mereka juga menjadi peran masuk surga, supaya mereka menjadi panutan, supaya mereka menjadi contoh, sehingga gereja ini menjadi penuh. Engkaulah yang menuntun membawanya Tuhan di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala kegiatan pelayanan di gereja ini Tuhan, Engkau ikut campur tangan Tuhan. Baik juga kebaktian rumah tangga, dimanapun Tuhan, Engkaulah Tuhan mengurapi, memberkati. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pada waktu keluar dan masuk, Engkau sertai. Apa yang kami injak menjadi berkat Tuhan, apa yang kami imani, Engkau memberikannya Tuhan. Engkaulah sumber segala berkat, segalanya Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Kembali kita naikkan pujian dengan apapun juga menimpa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah kerajaan dan kuasa
kemudian dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan berkati, pulanglah dalam damai sejahtera di tengah kehidupan keseharian kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.